Hai Curious People, aku Salma Alia Zahra. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing ke kalian mengenai urgensi pentingnya bahasa asing dalam hidup kita. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini bahasa asing menjadi salah satu kemampuan yang dapat menunjang banyak hal. Di tengah derasnya arus globalisasi modern kini, bahasa asing menjadi salah satu hal yang amat sangat penting karena dapat membantu kita untuk berkomunikasi dan menjalin relasi dengan penduduk dari seluruh dunia. Pada dasarnya, kita harus menguasai 4 aspek pokok ketika hendak belajar bahasa asing, yakni mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat aspek pokok tersebut hendaknya dilakukan secara selaras. Jika memilih sistem di lapangan, contohnya saja pada lembaga pendidikan formal, mayoritas pembelajaran hanya berkutat pada 2 aspek saja, yakni membaca dan menulis. Namun mengesampingkan 2 aspek lainnya, yakni mendengar dan berbicara. Lalu, gimana dong cara yang paling efektif untuk belajar bahasa asing? Seperti yang dikatakan oleh Benson Engel tahun 1999, sukses dalam berbahasa asing dipengaruhi oleh cara pandang kita dalam belajar. Yes, menciptakan lingkungan ideal untuk belajar bahasa asing adalah kuncinya. Dan inilah tips and triknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar dapat menguasai bahasa asing adalah berani memulai, terus berlatih, dan mengasahnya. Hal tersebut dapat kita mulai dengan menentukan tujuan yang jelas dan belajar secara konsisten dengan iklim belajar yang menyenangkan namun tetap serius. Untuk melatihnya, kita bisa belajar mandiri bahasa asing melalui platform online. Dan selain itu, jangan lupa siapkan notes untuk mencatat poin-poin penting yang telah kita pelajari. Tentunya kita juga harus rajin, enggak cuma belajar nulis atau baca-baca, tapi kita juga harus rajin ngobrol langsung dengan orang lain untuk mengasah kemampuan speaking. Semakin sering diaplikasikan, maka otak kita juga akan semakin terangsang untuk terbiasa dengan bahasa baru. Selanjutnya, aplikasikan pembelajaran bahasa asing tadi melalui ingatan dan pengalaman. Dari pengalaman lucu, menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan memalukan. Bisa kita ingat-ingat vocab-vocab yang sebelumnya telah kita pelajari. Gak apa-apa, gak usah malu. Belajar dari kesalahan. Semakin banyak kesalahan, semakin banyak pula ingatan yang kita dapat. Tips terakhir, ikut kelas bahasa di bawah bimbingan pengajar profesional yang ahli di bidangnya. Ini akan membuat belajarmu jauh lebih terarah. Dengan metode pembelajaran problem-based learning atau PBL, seperti melalui presentasi, belajar kelompok, atau melalui game skills, ini rasanya akan jauh lebih relevan untuk kita belajar meningkatkan kemampuan diri supaya dapat bersaing di kehidupan global daripada harus melulu ngerjain soal-soal ujian aja. Well, gak kerasa kita udah berada di penghujung. Jadi intinya, sebenarnya bahasa bukanlah sebuah seni yang harus kita kuasai, tapi lebih ke alat untuk kita berkomunikasi. Intinya, percuma kan kalau kita yang jago, tapi orang lain
nggak paham sama apa yang kita bicarain. Sebenarnya belajar bahasa emang banyak banget keuntungannya. Nggak cuma buat ngobrol, tapi juga bisa buat kita jauh lebih rizki. Bisa mencegah penyakit otak juga, seperti Alzheimer. Dan yang paling worth it lagi, bahasa jadi jendela kita untuk belajar budaya dunia. Sebelum selesai aku mau ingetin, daripada kelamaan menunda terus, mendingan yuk kita curi stop dari sekarang. Aku pamit undur diri, sampai jumpa dan good luck.